Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala Ramadan ala sayyidil syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdis syakur wa ala alihi wa sahbihi dzawil ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang terhormat Imam Masjid, seluruh badan kemakmuran masjid, seluruh para remaja masjid, seluruh panitia pembangunan masjid, kemudian seluruh gore-gore bertuan, para jamaah isya dilanjutkan dengan tarawih yang dirahmati Allah yang Allah muliakan. Baiklah, dalam kesempatan singkat ini mari kita perhatikan sedikit mau'izah atau ceramah singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan atau menjadi ilmu ulangan bagi kita semua. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, selalu kita dengarkan setiap Ramadan oleh penceramah, oleh khatib, oleh ustaz-ustaz menyampaikan dalam tausiahnya atau membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaupun ayat ini sudah sering disampaikan oleh para penceramah, oleh para khatib, pada malam ini saya ingin mengulangi menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi para hadirin sekalian, pada perintah yang lain, pada perintah salat misalnya, pada perintah zakat, pada perintah haji, Allah tidak mengiringi dengan la'allakum tattaqun. Pada perintah salat aqimus shalah wa zakah tidak ada pada akhir ayat la'allakum tattaqun. Tetapi perintah Allah untuk kita berpuasa, Allah mengiringi la'allakum tattaqun. Pasti kamu menjadi orang bertakwa. Jadi la'alla dalam Al-Quran bukan huruf tarjih tapi tahqiq, pasti. Jadi Allah menjanjikan seandainya kita berpuasa, pasti kata Allah menjadi kita orang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, titel takwa titel yang paling berharga di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi Allah tidak menilai pada kekayaan lidahnya, hanya dinilai Allah pada rupa lidahnya, hanya dinilai Allah pada pangkat dan jabatan lidahnya. Tetapi yang Allah nilai adalah pada ketakwaan lidahnya. Hanya saja yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Kemudian kaum muslimin sekalian, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal jannata u'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga kata Allah aku sediakan atau aku janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surganya hanya disediakan Allah untuk bertakwa. Maka begitu pentinglah
begitu pentingnya kaum muslimin sekalian kita takwa. Jadi cara kita mempuji hamba Allah yang bertakwa adalah puasa. Allah yang pegang la'allakum tattaqun, yang kata ada puasa pasti kata jin hamba yang bertakwa. Jadi cara mempuji yang penghulu yang bertakwa adalah lewat berpuasa. Bahkan kaum muslimin sekalian, karena puasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Puasa adalah untuk memerangi hawa nafsu, bahkan perang yang paling besar, jihad akbar adalah jihad melawan hawa nafsu. Bahkan bedanya itu manusia yang jahat perangainya. Bahkan manusia orang melakukan berbagai macam kemungkaran kaum muslimin sekalian. Bahkan bedanya mudah tak melakukan kemungkaran, jawabannya karena nafsu di depan. Karena nafsu dia itu. Bahkan bedanya jadi koruptor karena nafsu. Itulah. Bahkan bedanya jadi paculi karena nafsu itu. Bahkan di mafia karena nafsu yang di depan. Kenapa itu? Nafsu sudah begitu kaum muslimin sekalian, maka bedanya itu penjahat. Karena nafsu itu tidak pernah puas dengan dunia, hanya puas-puas. Nafsunya bersifat tamak hansip. Kaum muslimin sekalian, jadi dia hansip pada minta dunia karena nafsu. Gadung kelurahan anak layak jalan ke wali kota. Wali kota tidak bisa mengurus kota, jalan ke gubernur. Gubernur tidak selesai ingin jadi presiden. Satu periode tidak cukup menjalankan 2 periode. 2 periode tidak bisa mengurus rakyat, ingin 3 periode. Ini semuanya karena nafsu. Kaum muslimin sekalian, seandainya betul-betul lagi peduli bak syarat diuji bertakwa kepada Allah. Biarkan macam syarat di bupati bertakwa kepada Allah, syarat di gubernur bertakwa kepada Allah, syarat di presiden bertakwa kepada Allah. Seandainya betul-betul lagi peduli bertakwa dan diamalkan, yang mungkin anali kejahatan dalam royong kaum muslimin sekalian, anali perampokan dalam royong, tidak ada memperkaya diri dalam royong. Umpamanya bersih bertakwa kepada Allah, lurah bertakwa kepada Allah, maka nanti kampungnya akan turun. Seandainya camat bertakwa kepada Allah, maka kecamatannya jauh. Seandainya gubernur takwa kepada Allah, maka bukan provinsinya makmur. Seandainya Sabah Nagro dipimpin oleh presiden yang bertakwa kepada Allah, maka negeri itu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi sekedar menulis hanya paham apa itu takwa. Padahal kaum muslimin sekalian, takwa adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Oleh hadis selalu mewasiatkan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Bahkan kaum muslimin sekalian, merupakan salah satu daripada rukun doa khutbah adalah wasiat kepada takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Tiap hari Jumat diwasiatkan kepada dia untuk bertakwa, tapi itu hanya paham apa itu takwa. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita cari detail takwa agar dia menjadi hamba yang mutakin dengan tak kendalikan hawa nafsu, yaitu dengan tak berpuasa, puasa yang sebenarnya puasa. Kepuasaannya bukan puasa orang awam, karena puasa sering kita dengar pada hati-hati pada penceramah. Puasa ada tingkatan, ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa orang khawasul khawas. Puasa awam, puasa yang cuma menahan haus dan lapar. Puasa tidur dan tinggal. Puasa ini. Nah ini anak-anak ikhlas lebih malah jumpa tingkat awam aja. Bahwa kita menyembah akhirat, anak ikhlas. Menyembah dunia boleh pangkat bayar yang wajib. Pangkat di dunia angkrim sawah melupa boleh buat mengharapkan segala cara. Saya berbagai macam cara kita minta pangkat dunia. Kita dunia itu takut kaum muslimin sekalian. Hansip S1, Urna S2, Hansip S2, S3, bahkan Hansip sawah fakultas, fakultas, Hansip sawah universitas, berbagai macam universitas.
Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kendalikan hawa nafsu. Cuma orang, tetapi malam juga kendalikan hawa nafsu. Karena yang hakikat puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Jadi pumandang yang dirindukan oleh nafsu, pumandang yang dihawa oleh nafsu, kita tinggalkan. Karena kebanyakan kita kaum muslim sekalian puasa urut saja. Malam seolah-olah diri itu puas-puas dengan nafsu. Padahal malam boleh makan, tapi sekedar untuk ibadah. Malam silakan saja minum untuk ibadah. Baik, dia oh dia tak baju makanan, dia saja minuman ibadah. Yang juga perlu hawa nafsu. Jadi kita melakukan kendali hawa nafsu. Sedangkan yang boleh terkendali hawa nafsu. Dikala Allah terkendali hawa nafsu, dikala malam juga terkendali hawa nafsu. Artinya baik nafsu jadi. Karena kalau muslim sekalian, seandainya akal yang itu kita perlu, nyom kita kembali dengan Allah. Seandainya akal yang itu, artinya akal yang tak perlu ulama, kita kembali dengan Allah. Apa kembali? Karena akal yang yakin Allah itu ada. Akal itu tidak percaya Allah tidak ada. Hai patih liakai Allah hanya. Wajib berakal Allahnya. Wajib berakal Allah itu melihat. Mustahil pada akal Allah itu buta. Wajib pada akal Allah itu mendengar. Mustahil pada akal Allah itu tuli. Wajib pada akal Allah itu mendengar. Allah itu mengetahui. Mustahil pada akal Allah itu bodoh, tidak mengetahui. Jadi mereka yakin Allah Maha melihat, maka kembali dengan Allah karena Allah lebih cipta yang dari hana menjadinya. Kemudian diberi segala kemampuan padanya, bahkan diciptakan alamnya kaum muslimin sekalian untuk padanya. Tetapi dia bermaksiat kepada Allah, maka akal kembali. Itu pula akal Allah Maha melihat, maka akallah kaum muslim sekalian yang dibuat bahwa dikala kita sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah yang melihat Allah. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Seandainya kau hanya di dalam Allah, itu tingkat arif billah, itu tingkat para wali-wali Allah, maka yakin dalam hati kamu fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka kemana dengan Allah bermaksiat kepada Allah, mana dengan Allah sia-siakan kesempatan yang mulia kepada Allah, nikmat yang luar biasa kepada Allah. Si anda ibadat dilipat ganda pahala. Bahkan di malam Ramadan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yang malamnya hanya seperti andainya Bandung nalam di bulan-bulan Ramadan, di malam Qadar kaum muslim sekalian. Ya hanya rahasia Allah, kadang bak dituh yang awal, kadang bak dituh yang penuh, kadang bak dituh yang akhir. Nah ulama yang mendapatkan yang berat dituh yang awal, nah ulama yang mendapatkan yang berat dituh yang tengah, nah ulama yang memperoleh yang berat dituh yang akhir. Maka di cara kita sudah peroleh yang berat, maka yang peroleh yang berat, menyampaikan yang berat, anak rokok, wajib beribadah bagi bulan sebulan penuh pasti ruh dalam ibadah. Seandainya dengan bagi bulan ibadah tip malam pasti ruh dalam ibadah. Karena yang dikatakan malam Qadar mulai daripada terbenam matahari sampai keluar fajar itu Lailatul Qadar namanya. Seandainya dengan bagi bulan akan terawih, maka pasti malam ruh dalam Lailatul Qadar. Seandainya dengan bagi bulan dalam sedekah, maka pasti malam ruh dalam sedekah Lailatul Qadar. Yang lipat ganda Allah lagi 3.000, artinya 1/30.000. 1/30.000. Kaum muslim sekalian, 1.000 boleh hemat itu malam, kemarin kan di malam lagi itu malam. Kaum muslim sekalian, jadi seandainya itu disah oleh syaitan untuk tak tinggalkan beribadah di malam Lailatul Qadar, di malam Ramadan, maka dunia semua merasa yang takut hanya kata Lailatul Qadar. Beliau takut malam tak tinggalnya adalah malam Lailatul Qadar. Apalagi si tengah yang akhir, kebanyakan Lailatul Qadar yaitu si tengah yang akhir atau si yang akhir kaum muslim sekalian.
leu tak tinggalkan salat malam, tak tinggalkan qiyamul lail, tak tinggalkan salat tarawih, tak tinggalkan leu untuk baca Quran kaum muslimin sekalian, maka nyo belum untuk latihan, belum untuk tajihan, untuk betul-betul tadiji nafsu kita, supaya nafsu dia diikut, akal dia diikut. Dikala akal dia diikut kaum muslimin sekalian, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi bila nafsu yang diikut kita, maka dia akan dikebudak nafsu, diperhambakan oleh nafsu. Bila dia menjadi hamba nafsu, maka dia di dunia sengsara, di akhirat lebih-lebih dalam sengsara kaum muslimin sekalian. Orang yang diperbudak oleh nafsu hanya berbuat senang ini nyata. Orang yang kata oleh jabatan hanya berbuat senang, habis jabatan dalam penjara. Orang kata oleh harta hanya senang, kadang-kadang mati bak minta harta. Habis rezeki bak minta rezeki. Mati bak minta rezeki. Orang kata oleh kemewahan hanya berbuat senang, mati hanya berbuat senang kaum muslimin sekalian. Artinya punya nafsu yang di depan kita, maka dia akan jadi manusia yang jauh, akan jadi manusia takwa kaum muslimin sekalian. Maka Allah menjanjikan kepada kita pakon menyertakan puasa jika hamba yang bertakwa, karena puasa adalah untuk mendidik hawa nafsu. Maka berpuasalah dia, betul-betul puasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Kan puasa orang awam, kan puasa ini ada haid tingkat hawasul hawas, minimal tingkat hawas bukan ini. Ada haid di pulau tak salah sebahagian hari dalam Ramadan, bukan ini puasa yang memperoleh pahala, baik ada pahala. Karena kaum muslimin sekalian, pahala puasa berkali Nabi sidingan pahala sabar, pahala sabar sidingan pahala iman, pahala iman yang hanya tertundung nadir. Bukan Nabi seandainya ketimang langit dan bumi serta isi bantu lapis langit, isi bantu lapis bumi lebih berat gehan pahala iman. Seandainya tak tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi lebih mahal iman. Jadi iman hanya tujuh kehaduan bumi, hanya terhubung. Baik dia dari pulau langit dan bumi, dari pulau kota semua yang macam hanya bumi. Muslim sekalian, apalagi langit dan bumi ada pulau. Jadi harga langit dan bumi hanya dulu. Kemudian pahala sabar sedang pahalanya, pahala sabar sedang pahala iman. Kemudian pahala puasa sedang pahala sabar. Artinya pahala puasa seperti pahala iman. Maka lihat pahala puasa, baik sia-siakan kaum muslim sekalian. Baik baca tauhid, syukur tak ada pahala puasa. Dan urungkan makanan tak ada pahala puasa. Wadah buka puasa tak ada pahala puasa. Peliharalah pahala puasa. Karena rayu dengan pahala puasa, baik sia-siakan menantikan tingkatkan ibadah dalam bulan puasa. Karena melipat ganda pahala oleh Allah. Baik sampai kita jauh berkira oleh Allah kepada hamba yang tidak bersyukur. Karena kaum muslim sekalian, seandainya pemberian yang sudah sia-siakan, maka jauh kira hamba yang tidak bersyukur. Kemudian di terakhir ceramah singkat buat kaum muslim sekalian. Kamu dari Ikatan Muslimin Aceh Mudaulat bekerja sama dengan Hilmi FPI tahun yang kali dari Ramadan menggalang dana sampai 6 triliun, berhasil kamu galang dana 60 juta dari Aceh untuk Palestina. Jadi tablo sabuk mobil tangki air yang sangat berharga bagi warga Gaza Palestina. Jadi kalian di dokumen kamu di YouTube, yaitu di channel DDM Production, moto tangki air seharga 60 juta sumbangan kaum muslimin muslimat baik dari Kota Lusmai dan dari lain-lain untuk warga Gaza akan kita sampaikan. Nyo Gaza dengan berkejam belum, maka malamnya kamu juga nama edar kotak untuk Gaza, untuk Palestina, bagi role kaum muslimin sekalian yang ini beramal untuk menambah amal di dalam bulan Ramadan untuk membantu saudara di Palestina. Dia tentu melalui kota amal yang akan kamu sediakan oleh anggota kamu untuk sambil terawih atau untuk terawih jihad terbit mungkin tolong Pak Mujib Bawi dan ubah tabah program kamu. Kemudian yang terakhir, kamu di daerah Mujahidin juga dengan pembebasan Danau Bajudu kedua.
bukan untuk tumbuh antara komplek putra dan putri, karena komplek putra belah jalan lain pipa, komplek putri belah jalan elak. Ini tengah bertumbuh, ini tengah membuat tanong sekitar 1.800 meter dengan harga 20.000 per meter. Bagi kaum muslimin sekalian yang ingin wakaf, ingin pembebasan tanah, mungkin dengan tuan baik malamnya atau lejak budaya nyukuh selaku tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bu yang Tuan sampaikan menjadi pelajaran bagi Tuan sendiri, menjadi pelajaran bagi Tuan. Usikum wa nafsi bi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.